Tanpa berlama-lama kita langsung dari New CAO kita. Silakan waktu dan tempat Ibu Jutani Yapit. Nah, sebelum salah nama lagi kan. Terima kasih Ibu. Nama saya siapa? Lagi. Silakan duduk. Saya tadinya berpikir diundang untuk ketemu semua agen yang di sini. Tapi sekarang saya mulai paham, ini maksudnya adalah yang gathering Monday, yang mau datang, bukan semua. Oke. Tapi artinya yang datang ini adalah yang berprestasi atau yang semangat untuk bisa berprestasi lagi ya, benar ya? Oke. Ya, kenapa saya menganggap begitu? Karena memang saya baru keliling-keliling ke beberapa tempat dan memang kumpul semua. Dan bagi saya udah lama ya gak ketemu segitu banyak orang. Ya. Tapi ya sebenarnya dari berbagai visit saya jadi kembali terkenang masa-masa dulu waktu muda. Apalagi kalau lihat yang muda-muda. Sekarang masih muda, terima kasih. Jadi sebenarnya saya mau sharing mungkin pada agak kaget bulan ini. Ya saya juga kaget sebenarnya. Karena kan saya di Generali itu dikenal itu sebagai operation. Dan memang operation adalah satu pekerjaan yang saya cintai. Tapi di atas itu sebenarnya yang paling saya cintai adalah bisnis asuransi jiwa. Itu udah merekat di dalam darah saya. Jadi saya hari ini saya flashback aja. Pertama kali waktu saya saya kerja di bank. Saya ingat di sini mungkin juga ada yang pernah kerja di bank atau mungkin Pak Harta sendiri kerja di bank ya. Ini juga Bang Joni. Oke. Wah, boleh saya tarik duit ya? Oke. Jadi memang dulu saya kerja di bank. Zaman saya kerja di bank dulu, bank itu pekerjaan yang sangat terhormat dibandingkan asuransi. Jujur begitu. Kerja di bank 2 tahunan saya cukup sukses di bank. Dan kemudian saya pergi ke seminar asuransi. Zaman itu asuransi gak seterkenal sekarang. Malah boleh dibilang zaman yang susah. Tapi disitulah saya melihat itu seperti BOP sekarang lah. Nah di situ saya masih ingat trainernya namanya Rene De Jesus. Kenapa saya selalu ingat namanya? Karena orang itulah yang merubah hidup saya. Dia ceritalah mengenai mimpinya, mimpi yang dia dapatkan setelah dia menjadi agen asuransi. Bisa dapat rumah, bisa dapat mobil, bisa jalan-jalan, bisa dapat uang. Saya begitu terpesona terhadap mimpi itu. Saya pulang, tidur, saya gak bisa tidur. Saya mikir terus, saya kerja di bank tiap hari terima uang nasabah. Tapi saya hanya terima gaji, seperti karyawan-karyawan lain. Tapi kalau di asuransi dapat uang nasabah, saya terima komisinya. Terus saya bisa dapat jalan-jalan, saya bisa apa. Malam itu gak bisa tidur, besok pagi saya ketik surat saya mengundurkan diri. Ya, itulah hebatnya kalau muda. Gak berpikir panjang, mimpi aja kita bergerak. Saya rasakan itu, makin tua makin banyak pertimbangan. Tapi waktu muda, semangat itu beda. Semangat itu beda, benar-benar beda. Jadi untuk mewujudkan mimpi saya pindahlah ke asuransi. 2 tahun saya ciptakan semua mimpi saya. Itu benar. Jadi sebenarnya di asuransi itu saya lahir dari agent. Benar-benar sebenarnya saya sangat mencintai pekerjaan saya sebagai agent waktu itu. Tapi apakah itu sulit, pekerjaan yang sulit? Boleh dibilang sulit. Waktu direkrut dibilang gampang, ya kan? Kenyataannya itu gak pernah gampang.
ya kan? Itu cuma cara reader supaya mau, ya kan? Tapi kalau dipikir, mau gampang ya jual beras aja. Dapat berapa coba kalau jual beras? Kan dikit. Asuransi itu kan penghasilan besar. Di mana cari penghasilan besar gampang? Gak ada. Jadi semua hal dimulai dari kesulitan. Tapi prinsip asuransi yang saya terima itu pelajaran yang seumur hidup melekat di diri saya. Kenapa? Saya jadi sangat mencintai asuransi. Karena awalnya waktu saya kerja di bank itu about apa? Tabungan dong. Tabungan pinjaman. Nah, jadi saya itu merasa apalagi zaman dulu boleh dibilang produk asuransi gak banyak. Produk asuransi cuma ada whole life, itu satu. Kalau meninggal dibayar. Yang lain dwiguna. Dwiguna zaman dulu itu premi yang dibayar sama pertanggungan diterima lebih banyak premi yang dibayar. Intinya kalau cepat mati itu baru untung. Kalau hidup panjang rugi. Itu tabungan dwiguna zaman dulu. Apalagi kalau usianya udah tua. Kalau produk whole life, kita akan bicara orang mati. Gak ada produk kesehatan, gak ada produk unit link, apapun gak ada zaman itu. Jadi sebenarnya dari awal saya tanya ke leader saya, ini jual seperti ini, mengharap orang mati ya? Tapi kemudian akhirnya saya tiba-tiba mengerti konsep asuransi itu apa. Kalau orang nabung, okay? Tiap bulan nabung. Tapi kemudian tiba-tiba meninggal. Dapat uang tabungannya kan? Tapi kalau masuk asuransi, dapat uang pertanggungannya. Tiba-tiba saya dari konsep itu saya jadi mengerti asuransi. Sebenarnya asuransi itu sama dengan bank. Prinsip yang kita jual. Coba saya tanya, asuransi yang kalian jual apa? Untuk apa tujuan masuk asuransi? Proteksi, warisan, rumah sakit. Tapi intinya satu, yang kita jual adalah uang, bener gak? Coba, kalau seseorang kepala keluarga, saya suami meninggal, emang kita ganti suami baru? Enggak kan? Yang kita ganti apa? Uang. Masuk rumah sakit, kita bisa ganti kesehatannya enggak? Kita ganti apa? Uang kan? Pensiun, kita bisa ngatur dia pensiun apa enggak? Enggak kan? Yang kita ganti apa? Uang. Disitulah saya benar-benar mengerti bahwa sebenarnya kerjaan di bank sama kerja asuransi sama aja. Cuma bedanya kerja di bank saya gak berduit. Kerja di asuransi uangnya banyak, mimpi saya tercapai. Tapi memang bedanya kalau jualan bank, orang ketemu kita lebih berasa, oh bank. Kok asuransi? Asuransi. Beda. Gitu loh. Tapi setelah saya mengerti yang saya tawarkan ke orang adalah uang, saya malah membalikkan konsep itu. Kalau bank, saya minta uangnya. Kalau asuransi, saya tawarkan uang ke dia. Mana lebih powerful? Tawarkan uang kan? Jadi sejak memahami konsep itu, saya sangat percaya diri. Mau ditolak gak apa-apa. Orang saya tawarin duit, kamu sendiri gak mau. Dan jangan salah, uang itu gak bisa ditawarkan ke semua orang loh. Tadi Bu Ananta kan cerita ya, ternyata ada loh yang istri BOD pun gak kita terima ya. Bener ya? Jadi itu, gak semua orang bisa kita tawarkan uang itu. Dan banyak orang yang belum mengerti konsep itu. Sehingga banyak orang rendah diri menjual asuransi. Kesannya mengemis-ngemis. Kita tidak mengemis loh. Kita menawarkan uang. Komisi yang kita terima bukan dari nasabah. Dari atas kerja kita, effort kita,
uang jasa kita. Gitu loh. Nah, dengan mengerti konsep itu, even teman-teman banyak yang suka potong-potong komisinya ke nasabah, saya nggak pernah mau masuk sama dia, terserah. Nggak masalah, dia potong semua terserah. Nggak apa-apa. Saya beda, saya kalau kerja, itu saya harus dapat jasa. Nanti klaim siapa yang ngurus? Ya kan? Kalau nggak dapat uang, dia bisa kasih terserah. Saya tawarkan sesuatu yang benar dan yang saya bisa tanggung jawab. Nah, itulah yang membedakan kita. Itu yang membuat saya selalu bangga menjadi agen asuransi. Ya, jujur waktu itu saya di Medan, saya pindah kota karena perusahaannya dijual. Oke. Pindah ke Jakarta. Akhirnya saya coba, karena saya belum kenal siapapun, saya memulai karir saya di training. Pada saat saya mulai karir di training, saya juga berpikir, mungkin nanti saya mau balik lagi ke agensi. Tapi akhirnya saya nyantol di operation, dan saya menemukan satu kesenangan di operation, yaitu mendesain. Karena saya suka merancang proses. Makanya akhirnya saya di operation bertahun-tahun. Tapi waktu saya di company saya sebelumnya, asal setiap kali tidak ada CAO, saya pengganti CAO. 1,5 tahun pernah, 1 tahun pernah. Terus juga saya coba belajar, saya pindah ke marketing, saya pindah ke produk. Dari situ saya banyak memperkaya wawasan saya. Tapi akhirnya saya ke Generali, saya kembali ke operation. Di Generali, saya mencoba menciptakan digital yang sesuai keinginan saya kalau saya jadi agen. Jadi contoh, ya, mungkin saya nggak tahu berapa banyak kalian yang ngerti. Kalau kalian punya nasabah lama, nanti dia mau beli polis lagi, perlu medis atau apa, bisa lihat di iConnect, tahu nggak? Tahu. Terus kalau nasabah mau nambah lagi, masuk ke iPropose diisi ulang atau nggak perlu isi ulang? Nggak perlu isi ulang, langsung bisa di forward datanya di iPropose. Nah, itulah hal-hal yang saya pikirkan kalau saya sebagai agent, ya saya maunya seperti apa, ya kan? Jadi itulah yang saya coba gambarin. Tapi setelah saya gambarin dan saya buat semua proses itu, boleh dibilang sebuah digital kita sudah lengkap, tinggal dikembangkan terus, ya kan? Saya melihat kenapa agen kita kok menurun? Kenapa sekarang susah jualan? Mungkin itu salah satu trigger saya ya, akhirnya saya bersedia mengambil jabatan ini. Karena saya ingin membantu menjawab kenapa. Salah satunya kenapa, sadar gak sadar, sejak unit link berubah, itu orang susah jual, benar nggak? Kenapa? Karena unit link adalah produk super power, super duper power. 10 juta bisa semua. Isinya mau kesehatan bisa, critical illness bisa, jiwa bisa, semua bisa, benar nggak? Iya. Terus udah itu kalau misalnya nasabah kena ekstra premi, kita juga nggak perlu jelasin panjang lebar. 10 juta tetap, cuma nanti biaya lebih naik, benar nggak? Ya kan? Nah, terus nasabah udah bayar dapat uang berkali lipat. Coba aja pakai kalkulator, uang 3% aja. Tiap bulan disetor, uangnya akan berlipat-lipat. Apalagi ilustrasi, itu 17%, 15%, 20% pun ada, benar nggak? Kenyataannya itu bisa terjadi apa enggak? Semua orang tahu nggak bisa, tapi kalau kita taruh 5%, kalah bersaing, benar nggak? Tempat lain 10 juta bisa semuanya, di sini 10 juta cuma bisa sedikit. Karena apa? Karena ilustrasinya 5%. Akhirnya seluruh industri itu bergeraklah ke yang tinggi.
Agen pun tahu, kan ada profiling. Nasabah konservatif kok, tapi kalau konservatif ilustrasinya nggak menarik, benar nggak? Dibuatlah. Jadi kalau ditanya itu salah siapa? Salah semua orang. Sampai akhirnya pemerintah mengatakan, ayo kita buat yang benar. Begitu buat yang benar, ilustrasinya benar nggak menarik lagi. Ya kan? Akhirnya kita ke tradisional. Ke tradisional, tantangan baru. 10 juta, kena ekstra premi 25%. Preminya berapa? 12,5, salah. Kalau 12,5, kalian nggak dapat komisi atas 2,5-nya, bener nggak? Harus ditambah lagi komisi, mungkin jadinya 13, 14, bener nggak? Jadi kalau ke nasabah 10 juta jadi 13 apa 14, apalagi 100 juta jadi 130 dan 140. Agent langsung, enggak deh, nggak mampu deh, mendingan kita fight dulu sama underwriting. Tiap hari fight sama underwriting. Nawar, dari 75 turun, udah mentok 25 pun nggak sanggup. Akhirnya decline. Jadi apa yang terjadi sekarang? Jual asuransi kok makin susah. Sebenarnya jual asuransi memang harus susah. Kalau nggak susah komisimu dikit. Ngerti gak? Produk-produk yang kayak tabungan, komisinya dikit bukan? Dikit kan? Produk yang kita susah benar jual mimpi, jual jiwa, jual apapun namanya protection, susah gak? Susah. Tapi masih lumayan. Contohnya, kayak jual Cemerlang Prime. Ekstra premiumnya pun kembali, benar gak? Jadi sebenarnya banyak cara. Tapi saya pikir kurangnya pengertian dan confidence dari agen. Jadi makanya saya hanya mau sharing flashback waktu saya jadi agen dulu, bahkan produknya jauh lebih sedikit dan lebih tidak menarik. Tapi keberhasilan itu ditunjang dengan saya percaya terhadap bisnis asuransi ini. Ditunjang dengan saya dulu di training dengan baik. Waktu unit link tidak perlu training, gampang dijual. Tapi hari ini jual tradisional, training itu sangat penting. Gathering ini sangat penting. Sharing ini sangat penting. Kenapa? Di tempat inilah kita saling berbagi, bukan sharing kebahagiaan dan sukses juga. Saya kalau boleh saran ke Pak Harta, Pak Joni, sharing juga penderitaan kita. Sharing juga apa kendala kita. Dan bagaimana cara kita untuk overcome itu, menghadapi itu. Karena memang sebenarnya asuransi itu tidak segampang yang dipikirkan. Tapi sekali kita bisa, saya masih ingat case pertama saya susah sekali. Karena saya waktu itu idealis. Sebenarnya kalau saya maksa-maksa nasabah saya bisa, maksa-maksa keluarga saya bisa, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena waktu saya pertama kerja di bank, 3 bulan saya hampir gak lulus probation. Satu-satunya yang masuk itu saya masih ingat tante saya sendiri 40 juta. Sisanya gak ada lagi yang masuk. Susah banget. Sepertinya itu even jual deposito aja zaman dulu susah. Tapi akhirnya pas pertama kali saya berhasil menjual deposito itu dengan benar. Saya jadi ngerti, oh gini caranya ya. Dan itu apa? Karena saya melalui banyak hal. Melalui banyak penolakan. Sama waktu jual asuransi, karena pertama leader saya selalu bilang, ke keluargamu aja, ke nasabah dekatmu aja. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya mau coba benerin asuransi bisa nggak kita jual. Ternyata jawabnya bisa, setelah berbagai penolakan. Tapi dari penolakan itu kita berpikir, oh kalau lain ketemu lagi jawabannya apa, jawabannya apa, jawabannya apa. Nah saat itulah benar-benar
pas kita mendapatkan case pertama dengan usaha yang keras, sepertinya kita udah pinter. Nah, ya. Jadi saya summary aja ya. Hari ini saya gak sharing soal leader, cuma soal sebagai agent. Pertama menurut saya, pola pikir, percaya diri itulah yang merusak kita sebagai agen asuransi. Kita selalu merasa kita mengemis. Kita tidak mengemis. Kita mengeluarkan uang. Kita membantu orang sakit, kita membantu orang pensiun. Kita menolong orang yang kehilangan keluarganya. Itu aja dibenerin, cara berpikir positif. Dengan positif, biarpun ditolak, saya gak pernah sedih. Gak pernah stres. Karena apa? Saya nawarin uang, dia gak mau, itu ruginya. Mungkin satu hari pas dia mau, dia udah gak bisa. Saya tawarin seperti itu. Percaya diri itu dulu yang pertama. Yang kedua, jangan selalu berpikir asuransi itu mudah. Awal-awal memang iya. Kalau kalian sekarang ngajak teman kalian, apalagi leader, bilanglah itu mudah. Kalau dari awal siapa yang mau ya kan? Bener gak? Jadi memang awal ngomong mudah. Tapi sebenarnya kalian harus tahu, itu tidak segampang itu. Tapi apakah itu sesusah itu? Juga enggak. Namanya kita tawarin uang, enggak sesusah itu juga. Tapi kita harus bekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan kita. Kalau ada training ikut, ada gathering ikut. Kalau ada yang misalnya nasabah tolak karena sesuatu hal, jangan stres, jangan down. Coba didiskusikan untuk tahu kemudian hari kasus yang sama seperti itu. Jangan menganggap satu penolakan ini, tadi saya senang banget dengan sharing dari Bu Anita ya. Karena apa yang dia ceritakan, ya sudah, kan udah ditolak ya gak apa-apa. Tapi banyak yang gara-gara ditolak, sebulan gak prospek, bener gak? Saking sakit hatinya, sedih, ya kan? Sebenarnya itulah yang membuat kita itu berhenti belajar. Padahal kita bisa lihat orang kalau ditolak nggak masalah. Karena saya juga kadang-kadang orang yang waktu kita di underwriting, bisa nggak dibantu. Ya kalau case seperti itu dibantu, sebenarnya gitu aja. Mulai besok kamu prospek aja di rumah sakit, saya bilang. Kok case seperti ini dibantu, semua udah masuk, saya bilang. Jadi kita ini, tugas kita juga memang menyeleksi. Bukan semua orang bisa masuk. Itulah yang harus kita sampaikan ke nasabah kita juga. Sekarang kamu bisa masuk, itu sebenarnya udah satu hal yang bahagia. Karena dalam masuk ini kamu tenang. Jadi itulah contoh-contoh yang sebenarnya menurut saya, sesi-sesi seperti ini penting untuk kalian belajar saling memotivasi. Dan yang bisa saya katakan, semua pelajaran saya sebagai seorang agen asuransi, saya masih punya. Bahkan saya bawa-bawa di laptop saya beberapa slide yang penting-penting. Karena kadang-kadang kalau di operation lagi ada masalah, itu kita pun bisa down. Aduh, hari ini kok error semua. Hari ini kok banyak banget komplain masuk. Hari ini, aduh salah kirim surat, salah kirim SMS. Kejadian-kejadian itu selalu ada, ya kan? Dan itu di luar kontrol saya, ya kan? Bisa saja staff saya salah, terus dia udah salah mau diapain? Surat udah terkirim, SMS sudah dikirim, ya kan? Jadi ada masa-masa sulit. Tapi jujur, kalau sesudah masa-masa sulit itu saya selalu berpikir, masa tersulit saya adalah waktu jualan asuransi. Itu masa kalau sudah saya lewatin, apapun bisa aku lewatin. Iya. Jadi saya mau sharing, sebenarnya pekerjaan agen asuransi itu pekerjaan yang luar biasa. Itu pekerjaan yang banyak merubah hidup orang. Itu juga pekerjaan yang merubah hidup saya. Sehingga sampai sekarang, ya akhirnya Bu Rebecca tugaskan saya jadi CAO, ya sudahlah. Karena di sepanjang karir saya, banyak banget kerjaan saya
Selama tidak meninggalkan perusahaan asuransi, saya senang. Itu syarat utama. Yang kedua, selama itu adalah tempat di mana saya masih bisa apply apa yang saya lakukan waktu saya jadi agen, saya senang. Mau itu operation nggak masalah, mau itu training nggak masalah, mau itu produk nggak masalah, mau di agency juga nggak masalah. Karena saya mau sepanjang hidup saya sampai saya pensiun, saya tetap hidup di antara orang-orang positif, yaitu agen asuransi. Ini. Jadi hari ini saya rekap ya, saya suka rekap biar kalian ingat. Sampai malam besok pun ingat. Message pertama apa? Mindset. Jual apa kalian? Uang ya, jual uang ya, bukan ngemis uang ya. Tolong dibalikin. Gak usah ngemis-ngemis sama itu nasabah. Kita tawarin uang, itu pertama. Yang kedua apa? Ya itu pertama, percaya diri karena kamu tawarin uang. Yang kedua apa? Ya, karena gak pikir asuransi muda jadi apa? Belajar terus. Yang kedua belajar terus. Kalau kita udah anggap remeh, kita tidak akan belajar. Kita hanya salahkan lingkungan. Itu underwriting memang ketat tuh. Memang tuh di sini leadernya nggak baik, nggak ada yang bantu saya. Ini gini-gini, semua orang disalahkan, ya kan? Nah, itu yang membuat kita nggak mau belajar karena kita merasa segala sesuatu mudah. Sekali ketemu kesulitan itu semua salah. Tapi kalau kita positif dan kita akui ini nggak mudah, ya kita harus kerja keras, kita harus belajar. Tapi setiap hal, setiap bisnis, setiap pekerjaan awalnya susah. Awalnya susah. Saya bilang waktu saya pertama kali ke Generali, saya pulang jam 9. Tim saya masih lengkap. Besok saya coba jam 10, masih lengkap. Saya coba lagi jam 11, masih lengkap. Pagi saya bangun, jam 8 saya ke kantor, udah lengkap. Itulah operation Generali dulu, manual sekali. Saya kebut 4 tahun. Pas waktu COVID, kita perusahaan asuransi yang pertama work from home. Hari ini, saya pindah ke agensi, tiap malam saya sama Agus, sama Devi, sama Supran, sampai jam 10 sampai jam 11. Kantor saya masih di kantor operation, saya lihat di ruangan, di luar gelap semua. Orang operation udah pulang. Okay. Tapi, saya berpikir, ya begitu, karena saya baru di agensi, ya memang harus kerja keras. Saya bilang ke teman-teman di agensi, ya saya nggak tahu cara kalian kerja bagaimana, tapi sekarang biasakan diri. Saya datang jam 8.30, 9 maksimal. Terus kalau banyak kerjaan, saya nggak pulang pun nggak apa-apa. Karena saya percaya satu hal, setiap memulai hal yang baru itu susah. Tapi nanti kalau udah jalan, kita sudah menikmati. Kalau udah jalan, kita tinggal mengembangkan. Jadi saya juga percaya agen asuransi jiwa seperti itu. Awal-awal jadi agen, awal-awal jadi leader, masih menemukan banyak kesulitan. Saya gak bicara agen yang baru jualan seluruh keluarganya masuk loh. Itu belum sulit. Ya kan? Nanti udah habis ini seluruh keluarga, baru yang udah gak kenal, nah itu baru ke sesungguhnya, perjuangan sesungguhnya. Tapi sekali kalian bisa mendapatkan, melewati kesusahan itu, di mana-mana gak susah lagi. Jadi yang mau saya sharing, ya banyak orang bilang congratulations jadi CAO. Sorry ya, congratulations apa? Ini kerjaan lebih susah. Dan saya kayak mulai dari awal. Tidak ada yang perlu di-congratulate, saya bilang. Posisi juga gak naik kok, COO dan CAO sebanding, ya kan? Tapi bagi saya ini adalah kerjaan baru yang harus saya kerja keras.
Saya yakin kalau saya mau kerja keras, seluruh tim saya juga akan begitu. Dan tim saya bukan cuma tim, ya ada selfie di situ, ngintip-ngintip, selfie. Jadi bukan cuma selfie dan semua tim di sini, enggak, termasuk kalian semua. Ayo kita mulai dari baru. Jangan lagi berpikir terus produk unit link. Itu produk, ya sudahlah. Anggap kalian bertahun-tahun udah melewati satu kebahagiaan. Ya, boleh dibilang sama-sama senang, sama-sama rugi, sudah move on. Banyak yang komplain, investasi turun ini. Saya bilang, di mana sih gak turun? Terus anggap investasi itu gak turun deh. Sesuai ilustrasi 5%, sesuai 10%, tetap aja itu tidak bisa membayar biaya asuransi yang semakin meningkat. Benar nggak? Iya, jadi udah itu kenyataan. Jadi sekarang kita bergerak maju, lupakan unit link, anggap unit link itu adalah satu kebahagiaan, ya. Jangan mikirin pahitnya, mikirin suka kebahagiaannya waktu itu. Waktu itu gampang jual, duit yang kalian peroleh banyak nggak? Banyak ya. Jadi enjoy. Jadi sekarang waktu komplain mikirin saat bahagia kalian. Jangan mikir terus. Waktu itu juga memang dapat uangnya banyak, tapi kita mau forward. Kita nggak bisa paksa lagi unit link itu kembali. Sebenarnya unit link sudah kembali dengan aturan pemerintah jual yang benar. Kita juga nggak sanggup jual kan? Ya kan? Tapi kalau sanggup jual ya nggak apa-apa juga. Unit link itu sebenarnya produk yang bagus kalau nggak salah jual, ya kan? Plus kita sekarang banyak produk tradisional yang boleh dibilang menurut saya nggak susah kok dijual. Kenapa nggak susah? Banyak yang jamin duit kembali, banyak yang bahkan kembali dengan lebih dapat lagi banyak uangnya. Nah itulah yang harus kita pahami. Jadi 2 ya, ulang 1 apa? Mindset, 2 belajar. Oh pinter loh semuanya. Oke. Makasih, semoga sukses. Ada pertanyaan? Oh ada Bu, jangan dulu, ada pertanyaan Bu. Ini bonus tuh, ini bonus Bu. Ayo. Salah, saya tanya. Oke. Ya. Nggak usah pakai mic juga nggak apa-apa, denger kok. JJ, saya pengen tanya ke Bu JJ perihal apa yang akan Ibu lakukan untuk perkembangan agensi, terutama generalis bisa meraih top market Indonesia, dan deadline terdekat gebrakan apa yang akan Ibu lakukan? Waduh. Bapak jawab dulu yang pertama. Ini kayak pertanyaan CEO loh. Bukan pertanyaan agen loh. Oke. Sebenarnya kalau saya review sekelas, semua hal mungkin perlu kita perbaiki bersama. Oke. Satu hal, tadi saya juga sudah sharing training. Jadi menurut saya training kita udah harus dirubah modelnya. Bukan model unit link lagi. Tapi ya ini harus disupport semua orang. Zaman dulu saya jadi agen, trainingnya seminggu. Zaman unit link sehari pun nggak tahu bener di training apa enggak. Bagi kalau udah daerah-daerah, ya kan. Nah, jadi training pakai island, nggak tahu yang training dia apa anaknya, ya kan. Banyak hal yang sudah ini. Padahal sekarang training harus lebih penting. Seperti saya bilang lah, dulu ekstra premi kan nggak kelihatan kan, tinggal naikin biaya asuransi. Sekarang ekstra premi kalian harus cerita, kenapa 10 juta jadi 13 juta, ya kan? Apalagi 100 juta jadi 130. Nah itulah berbagai hal yang menurut saya harus kita kuatin. Terus saya juga berpikir ya, training kita juga harus lebih memotivasi supaya kita mengerti cara kerja bisnis ini. Jadi training satu area menurut saya yang penting.
Yang kedua, saya bukan product head ya, tapi saya pernah di product department. Dan juga saya juga mengerti kendala-kendala di produk department kita. Jadi mungkin ya kita bisa berkoordinasi dengan produk lebih baik untuk mendapatkan produk-produk yang terbaik untuk agen generali. Saya bukan bilang, saya catat ya, bukan produk terbaik di market. Kalau saya mau dapatkan produk terbaik di market, bisa. Dengan mengorbankan semua komisi dan kompensasi kalian. Ya dong. Karena mana bisa sih orang bilang mau produk hebat, komisinya super besar. Nggak bisa. Loh. Tapi kita mau maintain kompensasi kita yang luar biasa, bisnis kita 522, ya kan? Nah, kita mau maintain itu. Untuk maintain itu, ya kita harus atur produknya dengan baik. Nah, itu salah satu yang saya pikir kita nggak menang di semua hal, tapi ada tempat yang kita menang. Itulah yang harus clear. Jadi produk strategi. Agency development. Agency development kita saat ini saya pikir sangat fokus kepada inorganik. Yaitu kita membawa orang baru masuk dari luar. Tapi saya melihat sebenarnya tim ini kebanyakan organik ya. Nah, sebenarnya saya lebih suka tim organik. Karena tim organik itu kalau udah jadi lebih kuat dan lebih setia. Nah, tapi tidak memungkiri kita juga harus campur organik jalan, inorganik jalan. Tapi saya pikir kita harus lebih memperhatikan bagaimana kita membuat development dari organik ke atas. Karena tadi langsung saya ketemu satu sampel kan, coba sharing, enggak yang kerja suami saya bukan saya. Organik enggak begitu. Di generali itu kebanyakan orang promo itu pakai istri, pakai suami. Makin banyak saya menjual, ya kan, makin banyak keluarga saya yang masuk. Gitu loh, udah dapat satu tiket, taruh lagi istri saya. Dapat tiket lagi papa saya, taruh aja mama saya. Bahkan saya pernah ketemu sampai nama supirnya pun dipakai. Karena apa? Ya itu mau memaksimalkan kompensasi. Tapi itu namanya struktur yang kopong. Satu orang kerja tapi banyak ini gitu loh. Sebenarnya gak apa-apa, banyak juga yang suami istri sama-sama di bisnis ini sukses. Ya, jadi tolong nanti dibimbing istrinya biar sukses, ya kan? Belajar yang benar, sharing pun bisa sharing gitu loh. Suami istri kerja di bisnis ini paling baik, paling bagus gitu loh. Ya. Ya nggak apa-apa. Memang saya udah bilang, setidak-tidaknya ikut hadir training itu sudah bagus. Ikut kumpul di sini udah bagus. Banyak yang udah sama suami, istri, anak semua, dan itu mereka itu semua nggak pernah kelihatan. Hanya kelihatan di waktu trip. Nah, itulah yang saya bilang, kita sudah harus mulai memikirkan itu. Bagaimana kita buat agency model yang bagus, yang mengakomodasi. Ya kan, ya gak apa-apa. Kalau kuat bisa menciptakan MDRT sekeluarga ya gak apa-apa. Tapi kalau gak kuat, nanti istrinya diterminate, anaknya diterminate, stres sendiri kan. Nah, jadi kita mau mencoba menjaga bagaimana balance itu dengan baik. Ya, jadi menurut saya segala model agency kita udah harus kita lihatin. Ya, kemudian berikutnya, jadi boleh dibilang kalau ditanya strategi itu akan nyentuh ke semua bagian, akan dilihatin. Tapi apakah gebrakannya apa? Secara detail kita belum. Saya masih terlalu baru. 2 minggu sudah diajak keliling-keliling. Tapi kan saya bukan orang baru juga, udah lama di Generali. Jadi saya sebenarnya ngerti kira-kira daerah mana yang harus saya perhatikan. Nah, itu 3 tempat utama yang saya akan perhatikan. Bagaimana build training kita, terus bagaimana kita build kita balance antara organik dan non-organik.
Dan bagaimana support produk. Itu 3 hal dulu. Ya, nanti detail-detailnya ya saya foresee dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya kita akan keluarin memo-memo untuk memberitahukan perubahan-perubahan itu. Kita juga mungkin sebelum mengeluarkan memo juga salah satu hal yang saya mau perbaiki adalah komunikasi. Saya merasa memang sering kita komunikasi even terhadap PIC semua belum berjalan baik. Nah, kedua, kalaupun itu sudah berjalan baik, pada saat kita komunikasi, itu gak semua kesentuh ke semua agent, leader, ya kan. Nah, saya pikir itu memualah satu hal aja. Memang keluar di-expect semua orang baca. Padahal, kalau orang pernah di agensi tahu, agent itu gak ada yang suka baca. Gitu loh. Sebenarnya kalau kalian perhatikan di Icona itu super lengkap, ya kan? Tapi ya saya yakin yang baca itu jarang. Nah, kedepannya kita pikirkan bagaimana mengkomunikasikan itu semua yang penting-penting itu. Tapi ya perlu juga kerjasama kalian. Kalau gak baca juga gak mau datang, ya susah kan? Apa yang mau dikomunikasikan? Nah, tapi saya berharap kedepannya kita bisa rubah strategi komunikasi kita dengan baik. Gitu. Jadi itu sih. Oke, Bu JJ, thank you. Terus pertanyaan kedua, tadi kan oh ya, satu lagi. Nah, terkait tadi produk, apakah akan segera disiapkan produk yang dimana kita tahu di market ya UPJ atau security itu cair bisa di fleksibel usianya seperti yang ada di hijau, micin, naik trend dan juga top market kita. Yang dimana bisa hybrid UP dengan premi yang kompresif. Kalau di FG 75 tahun kelamaan, dan juga untuk FG kenapa tidak ada bonus produksi dan persistensi juga? Apakah yang bisa nanti diimprove lagi ke produk? Bukan masalah jual berapa banyak target, jika bisa melengkapi senjata di lapangan bisa kita pakai dengan tepat. Dan untuk hospital plan sesuai target, apakah kedepannya akan keluarkan yang terbaru terkait juga ada refreshing akan terjadi lagi. Jika bisa kasih masukan di poster dijadikan rider aja biar makin sesuai kebutuhan dan premi di market. Ya, kembali saya katakan, kalau detail-detail itu kan kita harus koordinasi dengan product department. Tapi kalau tanya saya, pertama kita juga harus melihat sebenarnya kita punya produk bagus apa tidak. Kita punya produk cover kebutuhan apa. Sekarang tanya, kalau mau warisan jual produk apa? Cemerlang Prime ada, BSL ada, terus iFlex juga ada. Kalau mau produk tabungan apa? Ada Kristal, ada Cemerlang. Terus apa lagi? Kalau produk kesehatan ada nggak? Ya, kan ada kan GHS ada, produk critical illness semua itu juga kesehatan ya. Jadi sebenarnya kalau nanya produk kita ada nggak? Ada. Untuk kebutuhan apa? Ada. Cuma kalau saya tanya, kita punya produk, misalnya Bismart Light. Menang dari perusahaan A apa? Menang perusahaan B apa? Nggak banyak yang tahu. Tapi saya tahu di company hijau itu membandingkan kita punya Cemerlang Prime dengan mereka. Dan kesimpulan mereka kita itu gila. Dan memang iya karena kita gila. Memang kita Cemerlang Prime kita mau repricing. Kita mau naikkan harganya. Karena memang terlalu gila. Tapi agen kita sibuk membandingkan kita dengan orang lain. Pada orang lain yang bilang kita ini gila. Kita lihat aja kenapa produk-produk kita repricing. Karena memang masih bagus banget produknya. Saking bagusnya terus ditambah semua kompensasi kita. Memang banyak produk yang kita jual rugi. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau saya bilang itulah yang harus kita perbaiki. Kita harus clear produk kita buat apa, kita bagusnya di mana.
Nggak mungkin satu produk itu bisa melawan semua. Kalau itu terjadi, pasti komisinya sangat kecil. Nanti kalian juga nggak mau jual. Ya kan? Nah, jadi kita harus bagaimana membuat produk, kita nggak menang semua hal. Oke. Dan kita harus clear. Mana produk yang kita menang, mana produk yang nggak menang. Gitu. Jadi kita ketemu orang yang sangat suka compare, kita majukan yang ini. Kalau dia nggak terlalu sensitif harga, ya kita majuin yang ini. Ngerti nggak? Jadi itu sebenarnya bagian dari review produk juga. Tapi kalau dibilang persis sama seperti ini, ya saya pikir tidak akan persis sama. Cuma kalau ditanya, saya pikir kan ini sudah setengah tahun ya. Kita beberapa PR harus kita lakukan. Satu, kita mau naikkan harga cemerlang. Oke. Cemerlang Prime. Tapi saya pikir itu efeknya nggak terlalu besar. Karena apa? Itu kan ROP. Harga naik pun duit tetap balik. Ya. Tapi ya kalau kalian merasa, waduh nanti mahal ya sekarang jual dulu sebelum nanti ditutup, ya kan? Itu satu. Kedua, kalian sadar nggak GHS dan GMS lebih mahal daripada GHS. Alasannya apa? GHS belum repricing, GMS sudah. Padahal GHS harusnya lebih mahal karena ada tambahan komisi kan per tahun. Nah, jadi kita mau repricing. Tapi setiap kita repricing selalu tidak handle dengan baik. Oke. Nah, kali ini kita mau handle dengan baik dan ada option untuk nasabah yang sehat. Itu yang lagi dikejar oleh tim produk. Terus kita lagi mau mengusulkan produk, paling tidak kita punya produk syariah. Yang kedua, kita mau produk saving yang untuk premi besar. Karena premi kecil-kecil kita udah banyak. Kita mungkin akan ketemu nasabah yang preminya perlu besar. Nah, itu yang akan kita kejar tahun ini. Itu dulu untuk kita bernafas dulu tahun ini. Nah, mungkin setelah itu tahun kita planning untuk lebih long term lebih baik. Itu. Tapi kita akan study semua produk kompetitor. Oke. Saya pertanyaan satu aja Bu. Tadi kan Ibu tadi kan bicara terkait komunikasi kan. Ya. Bahwa kita ada tahu lah semua segala macam gitu ya. Nah, boleh nggak Bu, maksudnya starting dari sekarang kita dikomunikasi juga. Kan kalau misalnya Ibu tadi terkait misalnya repricing, misalnya mau naik, saya rasa itu nggak apa-apa. Kalau mungkin boleh nggak sebenarnya kita tahu nih timeline kita repricing itu kapan sih? Jadi kita sebagai agent nih, kita bisa menginformasikan nasabah. Yang kedua tadi terkait cemerlang Prime. Sebenarnya kita udah bikin comparison lah. Memang itu murah banget. Justru malah kita gunakan itu bukan buat ROP tapi buat beli asuransi jiwa. Nah, sebelum ini di repricing Bu, boleh nggak sebenarnya timing ini kan cukup fatal ya. Boleh nggak sebenarnya ini jangan di repricing dulu. Setelah keluar new product, ini baru di repricing. Jadi kalau misalnya repricing yang saya lihat tiba-tiba langsung dijalankan nggak bisa jual, itu produksi turun. Tapi kalau sebenarnya repricing yang direncanakan, itu malah produksi naik. Misalnya dikasih tahu nih, oke, Cemerlang Prime ini akan naik mungkin di Q4 gitu, contoh ya. Jadi kita ada time frame. Kadang-kadang orang tuh ada namanya FOMO, udah mau ditutup baru dijual gitu. Nah tapi kalau tiba-tiba langsung nggak bisa jual, itu nggak ada angka yang masuk gitu. Nah boleh nggak kita sebagai agent generali diberitahu nih Bu, sebenarnya timeline secara perusahaan tuh seperti apa sih? Kapan ini akan ada repricing? Kapan akan ada ini? Jadi kita sama agent ini kita bisa apa ya? Bisa ada impact yang bagus gitu. Karena kalau tiba-tiba di-cut, menurut saya impactnya malah dua-dua nggak bagus gitu. Nah itu mungkin itu aja sih Bu. Kalau terkait produk mungkin nanti saya minta waktu terpisah. Kita sudah sepakat standar kita kalau mau repricing minimal kita harus kasih agensi waktu 1 bulan. Oke. Nah, kenapa kadang-kadang kita nggak bisa komunikasikan duluan? Karena memang approval produk itu nggak selancar yang kita pikirin. Kadang kita udah komunikasi nggak jadi.
Tapi kita udah sepakat begitu kita udah bisa mengumumkan itu, kita akan beri waktu sebulan karena kan mungkin ada yang masih ditawarkan ke nasabah. Tapi ya saya bisa katakan pasti terjadi tahun ini cemerlang repricing sama GHS repricing. Jadi kalau yang di sini mau curi start ya nggak apa-apa. Berarti kalian punya waktu lebih dari sebulan. Oke. Itu. Tapi benar, paling tidak kita akan koordinasi dengan PIC untuk kasih jadwal yang lebih baik. Ya. 3 months lagi. Maksudnya kalau kita nggak bentuknya exact, cuma kita bisa info bahwa estimated ini sekian gitu. Justru kita dari ini bisa distribusi, mereka bisa maximize Iya. Tapi sebenarnya pengalaman dari agency, biar saya bilang 3 months sekarang nggak jualan juga, tapi begitu memo keluar bilang 1 bulan, itu 1 bulan tuh fire sale. Itu sudah terbukti bertahun-tahun begitu, gitu loh, ya kan? Jadi sebenarnya kadang-kadang kita bercanda, kita tutup aja produk kita tiap bulan pasti ada fire sale. Kalau lagi tutup produk, gitu. Sebenarnya kalau mau di-increase productionnya, dikasih timeline, terus sebenarnya, tapi saya nggak tahu nambah kerja atau nggak ya Bu ya. Sebenarnya dari agent dikasih tau, nih Melina ada potensi loh, sekian nasabah yang bisa beli ini, dikasih list gitu loh. Untuk dipermudah, untuk mereka bisa tawarkan dulu gitu. Maksudnya? Jadi Nasabah existing. Kalau nasabah existing, sebenarnya semua data ada di iConnect, ya kan? Iya, semua data ada di iConnect, itu sudah pasti. Kalau misalnya data di Iconic, bisa nggak kita short, misalnya saya mau tahu semua nasabah saya yang produk ini, ada produk ini di dalam, bisa nggak? Kan kalau lebih dari 300 sorting one by one. Sorting produk ini. Misalkan nasabah yang udah punya kesehatan tok, oh semuanya ada nih yang udah punya kesehatan. Oke. Kalau saat ini sih belum ada. Coba nanti nanti kita kasih masukan lah. Oke. Ada bapak itu dari tadi mau nanya. Satu lagi deh. Selamat siang, nama saya David, saya masih FC lah ya, VP lah ya. Salah satu hal saya masih tanya mengenai kalau operasi, saya bilang oke lah ya, better than others. Cuman yang agak bikin saya sering marah itu sistemnya terlalu banyak buka aplikasi gitu loh. Bisa nggak misalnya satu face itu ya bisa masuk semua, bisa iConnect, apapun sudah bisa di satu face. Jadi jangan buka lagi iConnect, buka lagi terlalu banyak. Bet kalau yang dulu, kalau misalnya yang lama saya lama dulu satu face tuh bisa masuk semuanya. Jadi kita nggak buka. Itu dan sering ini sistem mereka setengah mati, nggak bisa, nggak tahu salin mana. Udah change password, hang lagi, apa nggak tahu. Itu saya alami. Yang kedua yaitu setiap kita mau daftar produk baru, kita mesti ujian. Itu mau ujian kan setengah mati ya, jawabannya kan kita mesti ulang terus yang baru muncul produknya. Kita punya purpose-nya gitu sih ya, di learn-nya bisa bikin simplify gak supaya kita agent tuh lebih konsen kepada closing daripada konsen sama ujian. Itu sih, karena teksturnya pulang. Ya. Boleh ya. Oke, saya jawab dulu yang pelajar dulu. Semua rancangan ujian itu ya memang supaya agennya udah pinter baru jual gitu loh, ya kan. Jadi memang itu harus. Nah, tapi kalau soal aplikasi sebenarnya kalau tahu kita punya namanya satu generally agency, tapi di dalamnya udah iConnect, mConnect dan sebagainya. Ada face depannya, tapi memang agen nggak suka pakai juga. Lebih bagus langsung ke iConnect-nya, mConnect-nya dan sebagainya. Itu satu hal. Kenapa nggak satu aplikasi semua akan berat sekali? Satu. Kedua, kalau satu sistem bermasalah akan kena semua.
Jadi kalau sekarang iConnect ada masalah, iPropose tetap jalan. Tapi kalau kita gabungkan semua dalam satu development, itu akan berat sekali. Jadi memang kita secara arsitektur memutuskan lebih enak tidak sama. Kedua juga kriteria masuk itu beda-beda. Jadi kayak iConnect itu ada kriteria agen yang boleh masuk itu berapa. Misalnya masih aktif, berapa lama dan sebagainya. Tapi kalau iPropose gak ada kriteria itu. Makanya untuk menggabung itu secara teknis itu memang gak bisa. Dan secara kita perkembangan dan development memang susah. Tapi yang bisa saya sampaikan sebenarnya kita ada IT support untuk kita punya semua ini. Jadi mungkin kita nanti akan komunikasikan kembali siapa PIC support yang akan mendukung agensi. Karena PIC itulah yang kemudian akan sampaikan ke IT itu. Yang sebenarnya mereka mereview dan mencatat. Dan seringkali kejadian itu karena network. Bukan karena network atau pernah kita bahkan ketemu HP yang udah lama banget jadul sekali. Sehingga ya IT-nya bilang kayak ini bukan cuma network tapi HP-nya harus ganti gitu loh. Jadi sebenarnya tapi memang kadang-kadang lagi ada server, perbaikan dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kayak kita bicara semua aplikasi lah, aplikasi perbankan, aplikasi pasti ada masa time perbaikan. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itulah kita improve komunikasi terhadap support lebih baik. Tapi setiap kalau kejadian, kalau komplain, itu ada registernya untuk melihat masalahnya di mana bisa kita monitor melalui server. Jadi kalau di sini siapa agen mana atau leader mana yang ada kendala tolong dilaporkan aja terhadap tim support. Oke, terakhir ini ya, terakhir benar. Di pasar ini Bu, ya banyak sekali permintaan khususnya produk-produk syariah. Iya. Kita cuma ada dua. Iya. Rizkia dengan Isalam. Iya. Yang pertama, kalau bisa Isalam itu bisa dikonek ke iPropose itu yang pertama, karena kita tidak akan pakai XL lagi. Yang kedua, produk-produk yang berbasis dari syariah itu bisa dimodifikasi dengan baik, karena satu itu berdampak kepada pangsa pasar yang saat ini yang mungkin kita akui bahwa yang lebih banyak adalah orang-orang yang suka bersyariah. Iya. Yang kedua adalah untuk rekrut agent. Banyak dari teman-teman saya juga yang mau ikut, mereka cuma tanya ada syariahnya nggak, ada syariah seperti itu, kira-kira itu ya. Mungkin satu masukan dari kami ya, saya khususnya untuk bisa berbicara di sini untuk memodify khususnya produk-produk dari syariah itu sendiri, Bu. Itu aja, Bu. Iya. Ya, karena syariah yang kita punya itu sangat-sangat Iya. kurang berpotensi dijual. Iya. Ya, kalau syariah saya mungkin bisa jelasin bahwa sebenarnya kan syariah itu dulu kan bersifat unit. Ya, unit syariah di company konvensional. Dan unit itu ya hanya ada produk yang syariah, non syariah. Jadi bukan perhatian khusus. Tapi tahun lalu pemerintah minta kita komitmen. Jangan lagi ada unit. Either kita bubarkan unitnya atau kita buka company syariah baru. Nah, jadi generally sudah komit kita akan buka perusahaan syariah baru. Jadi saat ini kita proyeknya lebih ke arah spin off. Bagaimana kita membentuk perusahaan syariah. Nah, setelah itu namanya udah perusahaan tersendiri. Coba perhatikan di market yang bergerak di syariah sekarang cepat kan perusahaannya udah pisah. Ya kan? Nah, nanti kalau kita udah pisah company, fokus itu sudah ada. Nah, jadi saat ini kita fokus dulu membuat company syariahnya. Tapi sementara memang tahun ini kita minta kepada produk, paling tidak buatlah satu produk syariah yang untuk nahan tahun ini dulu. Nanti tahun depan kalau kita sudah pisah company, udah dua fokus kan, masing-masing konvensional fokus, ini fokus. Nah, jadi saat itulah saya pikir baru syariah kita bisa masuk di market dengan lebih baik. Ya. Proyeknya tahun ini, tahun depan harus sudah spin off. Ya.
Ini saya jadi trainer ya. Di sini trainer mana tuh? Lain kali saya mau bawa trainer ke sini untuk handling objection. Oke, salam kenal Bu JJ. Saya taunya Bu JJ bukan Juntani David ya. Iya ya boleh. Sebenarnya di asuransi banyak yang manggil JJ daripada Jutani. Jadi nggak apa-apa. Terkait cerning, apakah bisa diperjuangkan secara bijak ya? Maksudnya jujur nasabah saya pribadi case-nya adalah pindah ke company sebelah gitu. Karena dari capitalising yang gede lumayan, ternyata endingnya dia downgrade pun ternyata plan yang dulu tuh udah yang paling rendah, jadi udah nggak bisa. Nah, kalau misalkan dia buka lagi di new-nya, otomatis dia kena cerning gitu. Apakah kita bisa berjuang secara bijak gitu terkait cerning ini? Cerning untuk produk. Produk unit link kan mau pindah nih ke tradisional, ternyata nggak nyampe karena plan dulu itu kan dia ngambil plannya tuh yang paling kecil, tapi anaknya banyak gitu kan. Jadi total keluarga itu 5 case. Nah, terus mau ganti nih ke tradisional, ternyata plan dulu kan udah rendah banget, jadi nggak bisa dong ke tradisional yang sekarang. Tapi kalau seandainya dia pindah, saya bilang saya kasih solusi. Ya udah buka aja dia atas nama kamu pribadi supaya ada cashback buat tambahan itu apa namanya bayar premi. Ternyata itu juga nggak solusi karena apa? Kena cerning gitu loh. Kayak gitu sih. Ya kalau cerning kan memang udah ada aturannya. Dan aturan kita sebenarnya juga udah dipermudah kan. Jadi ada batasan waktu, baik untuk case-nya maupun batas waktu periode lapse-nya dan sebagainya. Ya. Nah, emang si cerning itu dia baru dia baru masuk yang 2 tahun itu ya. Setelah itu dia ingat sekarang preminya terlalu tinggi, nggak bisa bayar. Terus mau masuk ke baru aja nih ganti ke tradisional karena plannya dulu dia mepet gitu. Itu apakah bisa itu dihapuskan setelah cerningnya gitu? Enggak, kalau cerning itu sebenarnya cerning kita itu bahkan diaudit karena dianggap terlalu ringan. Karena sebenarnya cerning itu satu memang nggak baik buat nasabah, kedua sebenarnya bagi perusahaan, apalagi tahun pertama, komisi dan semua biaya yang kita keluarkan udah sangat lebih tinggi daripada premi yang kita dapat. Tapi kita bicara long term nasabah ini akan profit, ya kan? Tapi kalau baru 2 tahun udah pindah ke produk lain, boleh dibilang bagi perusahaan itu kerugian sangat besar. Jadi perusahaan punya kewajiban juga untuk menjaga hal itu. Ya, terus juga cerning dibuat untuk govern antar agent. Karena kalau kita tidak punya aturan cerning, malahan ini cerning sana, cerning sini, bukan di sendiri gitu loh. Jadi memang aturan itu dibuat untuk govern. Dan saya pikir sudah banyak aturan agensi yang sebenarnya meringankan. Kayak ada periode di atas 7 tahun, yang 2 tahun, dan sebagainya. Ya. Kalau produk kesehatan yang soal masa tunggu, ya makanya saya bilang nanti kalau kita punya produk baru, kita akan mikirkan solusi itu pas repricing berikutnya. Namun kita tidak akan memberikan kelonggaran untuk nasabah yang udah pernah klaim. Tapi kalau nasabah yang belum klaim, kita akan mikirin solusinya ke depannya. Oke. Sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu JJ. Bu, sebenarnya ada plakat udah di Koharta loh. Iya, kita foto dulu. Nah, penyerahan plakat. Nah, rasa terima kasih.